Di antara kau dan di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gue Kak Fadila, SIP MA selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Kependudukan. Di sini saya akan bawakan materi tentang ketenaga kerjaan. Oke, pertama kita masuk ke definisi ketenaga kerjaan. Menurut Mulyadi, tenaga kerja adalah penduduk berusia 15 sampai 64 tahun yang mampu memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan dan mereka bersedia berpartisipasi. Secara umum, tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan batas usia minimal 15 tahun. Nah, terus masuk ke klasifikasi tenaga kerja. Untuk mengidentifikasi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, diperlukan informasi mengenai yang pertama itu ada jumlah penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun. Nah, jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun yang tidak ingin bekerja, misalnya mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela, yang disebut bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK adalah perbandingan angkatan kerja dan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen. Nah, angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Ini juga dapat didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, menurut Mulyadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produksi barang maupun jasa. Penduduk yang bekerja terbagi menjadi pekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur adalah penduduk yang bekerja kurang dari 3-5 jam seminggu. Jumlah angkatan kerja yang bekerja menggambarkan kondisi ketersediaan lapangan kerja. Semakin banyak lapangan kerja, semakin tinggi total produksi negara. TPAK adalah indikator penting untuk melihat perkembangan ketenaga kerjaan. Ini menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja atau bekerja atau mencari pekerjaan. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Terus bukan angkatan kerja, itu maksudnya penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, seperti mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, mengurus sekolah dan atau kegiatan lainnya. Kelompok ini disebut juga potensial labor force. Contohnya adalah pensiunan di bawah 65 tahun, ibu rumah tangga, dan pelajar. Terus masuk ke faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Yang pertama itu usia penduduk. Usia produktif 15
sampai 64 tahun. Bisa 65 tahun berkorelasi dengan peningkatan angkatan kerja. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Semakin banyak komposisi penduduk laki-laki, semakin tinggi angkatan kerjanya. Nah, terus yang ketiga itu ada tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkat angkatan kerja karena menjadi syarat masuk lingkungan kerja. Nah, yang keempat itu ada meningkatnya jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan itu menambah usia harapan hidup, memperpanjang masa produktif, dan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Terus yang kelima itu ada peranan kaum perempuan dalam perekonomian. Perempuan yang memiliki pekerjaan di luar rumah tangga akan tergolong dalam angkatan kerja. Masalah permiskinan angkatan kerja. Nah, yang pertama itu ada produktivitas tenaga kerja. Maksudnya pemiskinan angkatan kerja dapat terjadi jika pertumbuhan tenaga kerjaan tidak diiringi peningkatan produktivitas, menyebabkan upah tidak meningkatkan dan kesenjangan sosial. Terus yang kedua, tidak menerapkan teknologi terkini. Kurangnya penerapan teknologi terbaru dapat membuat keterampilan angkatan kerja tidak terpakai. Terus mengurangi efisiensi investasi. Nah, yang keempat, tidak kurangnya pengembangan tenaga kerja. Nah, maksudnya kurangnya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan tenaga kerja terampil melalui pendidikan berkualitas dan pelatihan sesuai kebutuhan pasar. Kelima itu masuk jenis-jenis angkatan kerja. Yang pertama itu berdasarkan pekerjaannya. Ada pekerjaan penuh dan setengah menganggur. Nah, pekerjaan penuh tuh apa sih? Pekerjaan penuh itu memiliki pekerjaan dengan jam kerja 8 sampai 10 jam per hari, teratur dan memperoleh penghasilan. Nah, yang kedua itu setengah menganggur. Setengah menganggur itu memiliki pekerjaan tetapi produktivitasnya, waktu kerja atau penghasilannya tidak optimal. Dibagi menjadi setengah menganggur kentara dan setengah menganggur tidak kentara. Nah, setengah menganggur kentara itu bekerja kurang dari 35 jam atau per minggu. Nah, terus yang kedua, setengah menganggur tidak ketara. Itu maksudnya tidak produktif dan penghasilannya rendah. Terus yang ketiga nih, pengangguran. Nah, pengangguran itu berada di usia produktif tapi tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Nah, jenis-jenis pengangguran itu meliputi friksional, musiman, siklikal, dan struktural. Nah, friksional tuh sulit mencari pekerjaan yang sesuai. Terus musiman itu terjadi karena pergantian musim. Siklikal disebabkan naik turunnya siklus ekonomi. Yang keempat tuh struktural. Struktural itu akibat perubahan struktur ekonomi. Nah, terus 5 tuh teknologi. Teknologi itu pengangguran karena penggunaan teknologi dalam produksi. Nah, terus yang keempat tuh karena kurangnya permintaan agregat. Itu maksudnya terjadi karena permohonan total masyarakat berdasarkan aktivitas penanaman modal. Nah, berdasarkan usia dan aktivitas kerjanya berada pada rentang usia 15 sampai 65 tahun. Angkatan kerja di Indonesia Februari 2002 menurut BPS jumlah angkatan kerja capai 1.400,01 juta jiwa atau 69,06% dari total penduduk usia kerja. Nah, penduduk usia kerja
penduduk berusia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Terus angkatan bekerja terbesar berada pada kelompok umur 25 sampai 29 tahun. Itu berada di 17,18 juta jiwa. Diikuti 30 sampai 34 tahun itu sebesar 16,78 juta jiwa. Nah, angkatan kerja paling sedikit itu pada kelompok umur 15 sampai 16 tahun dengan angka 5,98 juta jiwa. Nah, sementara angkatan kerja yang berusia 60 tahun ke atas itu mencapai 16,26 juta jiwa. Nah, sekian materi yang saya jelaskan. Apabila ada perkataan kata yang kurang jelas atau mengenakan, mohon dimaafkan. Maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.